Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai usaha dan energi bagian pertama, yaitu mengenai energi kinetik dan energi potensial. Salah satu konsep mengapa benda bisa bergerak adalah karena adanya energi yang bisa menghasilkannya. Demikian juga dari gerak kita dapat memanfaatkan atau dijadikan sebagai sumber daya dalam bentuk energi. Contohnya, kalian perhatikan di sini, ini ada seorang anak sedang menggayuh sepeda ya. Dia dapat mengayuh sepeda ini karena memerlukan energi, di mana anak ini mengayuh sepeda dengan menggunakan energinya yaitu untuk melakukan suatu usaha. Oleh karena itu, pengertian energi yaitu kemampuan untuk melakukan usaha, di mana satuan energi itu dalam satuan internasional adalah sama dengan satuan usaha yaitu joule. Jadi 1 joule itu sama dengan 1 newton meter atau sama dengan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Suatu benda dikatakan memiliki energi jika benda tersebut dapat melakukan usaha. Energi terdiri dari energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Yang akan Ibu bahas yang pertama yaitu tentang energi kinetik. Energi kinetik yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya atau kecepatannya. Energi kinetik suatu benda biasanya berbanding lurus dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya. Nah, secara matematis ditulis sebagai berikut. Energi kinetik sama dengan setengah M dikalikan V dikuadratkan. Di mana EK ini sama dengan energi kinetik, satuannya dalam joule, dan M ini massa benda, satuannya dalam kilogram, dan V ini kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Kita lihat contoh soal 1. Perhatikan gerak jatuh kelapa dari pohonnya, manakah energi kinetiknya yang lebih besar saat mencapai kedudukan A atau kedudukan B. Bila massa kelapa 0,6 kg, tinggi H-nya itu 9,6 meter, tinggi di A itu 6,4 meter, dan tinggi di B itu 5,55 meter. Nah, ini ilustrasi gambarnya. Jadi ini ada pohon kelapa, di mana di sini ada buah kelapa, itu jatuh. Yang menjadi pertanyaan yaitu berapa besarnya energi kinetik saat di titik A yang memiliki tinggi 6,4 meter dan saat di titik B yang memiliki 5,55 meter, di mana tinggi kelapa ini yaitu 9,6 meter. Kita coba membahas ya, diketahuinya HA-nya 6,4 meter, HB-nya 5,5 meter. Dan ketinggiannya yaitu kita sebut H besar ya. Itu besarnya yaitu 9,6 meter dan massa kelapanya yaitu 0,6. Coba jawab. Kita lihat dulu di titik A, perpindahan kelapanya yaitu dari 9,6 ke mencapai tinggi 6,4, maka H-nya untuk HA-nya itu ya 9,6 dikurangi 6,4 itu sama dengan 3,2 meter. Jadi kecepatannya itu kita menggunakan persamaan untuk menentukan kecepatan pada gerak vertikal ya. V sama dengan akar 2 dikali G dikalikan H sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 3,2. G ini sudah ketentuan ya, yaitu 10. Maka 2 dikali 10, 20 dikali 3,2 yaitu 64. Akar dari 64 itu sama dengan 8 meter per sekon. Nah, setelah kita dapat kecepatannya, maka kita baru menghitung energi kinetiknya. Energi kinetik di titik A dapat dihitung dengan menggunakan persamaan EK sama dengan setengah MP kuadrat sama dengan setengah dikali masanya 0,6 dikali V-nya dari sini ya, 8 dikuadratkan. Maka ini 0,6 dibagi 2, 0,3, 8 dikuadratkan 64. Jadi 0,3 dikali 64 sama dengan 19,2 joule. Berikutnya kita hitung energi kinetik di titik B. Pertama kita hitung dulu perpindahan kelapanya yaitu H sama dengan 9,6 dikurangi 5,55. Itu sama dengan 4,05. Nah, setelah dapatannya maka kita hitung kecepatannya dengan menggunakan persamaan V sama dengan akar 2 dikali G dikalikan H sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 4,05. Maka V-nya sama dengan akar dari 81 sama dengan 9 meter per sekon.
Nah, kita baru hitung energi kinetik di titik B dengan menggunakan persamaan EK sama dengan setengah MP dikuadratkan. Sama dengan setengah dikali masanya 0,6 dikali kecepatannya 9 dikuadratkan sama dengan 0,3 dikali 81 sama dengan 24,3 Joule. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Sebuah mobil bermasa 500 kg sedang bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon. Berapakah energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut? Kita lihat diketahuinya ya. Masanya 500 kg dan kecepatannya yaitu 10 meter per sekon. Yang ditanyakan energi kinetik. Nah, untuk menjawabnya kita gunakan persamaan energi kinetik yaitu EK sama dengan setengah MP kuadrat. Sama dengan setengah dikali masanya 500 dikali pi-nya yaitu 10, tapi dikuadratkan. Maka kita hitung ini 500 dibagi 2, 250, 10 dikuadratkan yaitu 100. Jadi 250 dikali 100 itu sama dengan 25.000 Joule. Jadi energi kinetiknya untuk mobil tersebut itu besarnya 25.000 Joule. Kita lanjutkan ke mengenai energi potensial. Energi potensial yaitu energi yang memiliki suatu benda karena kedudukannya atau ketinggiannya. Contohnya begini. Ini orang sedang menjatuhkan benda ke bawah. Mana pada posisi ini energi potensialnya sangat tinggi ya karena memiliki ketinggiannya. Atau yang ini ada buah kelapa jatuh. Nah, pada saat di sini energi potensialnya maksimal paling besar. Kenapa? Karena di sini hanya besar ya, tinggi. Kemudian bagaimana kalau kedudukannya sudah di bawah? Kalau sudah jatuh ke bawah yang energi potensialnya tidak ada, yaitu besarnya sebesar 0. Kenapa? Karena haknya sama dengan 0. Nah, ini contoh-contoh daripada energi potensial. Misalnya ini sebuah pesawat akan mendarat. Nah, ini contoh energi potensial. Energi potensial dibagi dua, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Nah, rumusan energi potensial gravitasi dibedakan dalam dua keadaan. Yang pertama yaitu di permukaan bumi. Jadi saat di permukaan bumi, energi potensial gravitasi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan EP sama dengan M dikalikan G dikalikan H. Dan saat di tempat jauh dari permukaan bumi atau planet, energi potensial dapat dihitung dengan menggunakan persamaan EP sama dengan min G kali M besar dikali M kecil dibagikan R. Di mana EP ini energi potensial satuannya Joule dan M ini massa benda satuannya kilogram, G itu percepatan gravitasi di permukaan bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. Ini sudah ketetapan ya. Besarnya kalau enggak 9,8 itu 10 meter per sekon kuadrat. H itu ketinggian, satuannya dalam meter, dan G ini G yang besar ya. Jadi ada G kecil, ini ada G besar. Itu konstanta gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Ini ada M kecil, ada M besar. M yang besar ini massa bumi atau massa planet, satuannya kilogram. R jarak benda dari pusat bumi atau dari dan planet. R itu sama dengan jarak benda dari pusat bumi dan planet, satuannya di dalam meter. Kita lanjutkan ke contoh soalnya. Sebuah mobil masanya 1000 kg bergerak dari titik A ke titik B. Nah, ini lihat gambarnya. Ini ada mobil bergerak dari titik A ke titik B. Nah, di sini kita lihat ada ketinggian. Ingat bahwa energi potensial itu energi yang memiliki ketinggian ya. Jika titik B berada pada ketinggian 15 meter dari tanah, berapakah energi potensial mobil di titik B? Kita lihat diketahuinya massa mobilnya 1000 kg, ketinggiannya 15 meter dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakannya energi potensial. Kita coba jawab. Untuk menjawab soal ini kita gunakan persamaan energi potensial sama dengan M dikalikan G dikalikan H. Sama dengan 1000 dikali 10 dikali 15. Jadi besarnya energi potensial sama dengan 150.000 Joule. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. 200 liter air ada dalam tangki yang disimpan pada ketinggian 4,0 meter. Berapa energi potensial air dalam tangki? Diketahui V-nya volumenya 200 liter, ketinggiannya 4 meter dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan itu energi potensial. Kita coba jawab ya.
dengan menggunakan persamaan energi potensial sama dengan M dikalikan G dikalikan H. Maka energi potensial sama dengan 200 dikali 10 dikali 4 sama dengan 8000 Joule. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai energi kinetik dan energi potensial. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.